Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jumpa lagi dalam acara Talkshow Interaktif Tanya Dokter live Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Bersama saya, Desi Ratnasari, kurang lebih selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam acara Talkshow Interaktif live Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Baik sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan apabila ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini, bisa disiapkan pertanyaannya dan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, di masa pandemi COVID-19, salah satu cara yang kita lakukan untuk mencegah penularan adalah dengan memakai masker. Nah, ini berarti kita harus lebih rajin lagi dalam melakukan perawatan kesehatan gigi dan mulut. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas ya tentang kegalauan sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya. Bagaimana kegundahan hati sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, amankah memeriksakan gigi di rumah sakit saat masa pandemi? Nah, bersama kita telah hadir narasumber dalam acara Talkshow Interaktif live Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan pada hari ini. Beliau adalah Dr. Gigi Agus Saifuddin Setiawan. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Semangat ya, tetap ya. Ya, dokter, pada hari ini kita akan membahas tentang seputar kegundahan hati dari sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya. Tentang aman nggak sih kalau kita mau memeriksakan gigi di rumah sakit saat masa pandemi? Ya, faktanya ya, mungkin masih banyak masyarakat yang merasa cemas, merasa takut gitu ya untuk memeriksakan gigi di rumah sakit dalam masa pandemi ini. Begitu dokter. Nah, jadi termasuk ketika sudah datang ke poli gigi untuk memeriksakan gigi di rumah sakit, nah ini kan harus lepas masker begitu ya dokter ya. Ya, nah ini kira-kira bagaimana keamanannya ketika kita datang ke rumah sakit untuk memeriksakan gigi saat masa pandemi ini, dokter? Baik. Ya, jadi kegalauan masyarakat sekarang ya di masa pandemi itu ketakutan ke dokter gigi. Kenapa? Karena mau nggak mau kan mereka harus buka masker. Iya. Ya nggak bisa kalau ke rumah sakit gigi pasien tutup masker kan tidak bisa. Ya, mau nggak mau harus membuka masker. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tips aman pasien datang ke rumah sakit untuk memeriksakan gigi. Karena bagaimanapun untuk masalah gigi dan mulut kalau tidak segera ditangani itu pasti akan semakin panjang untuk gitu perawatannya. ya. Seperti itu. Contoh sedikit, gigi berlubang. Iya. Awal mula gigi berlubang itu kan cuma titik hitam. Awalnya itu ya. Awalnya cuma titik hitam ada di gigi. Tidak ada keluhan apa-apa pasien pasti. Sakit tidak ada, ngilu tidak ada. Iya. Ketika lambat laun dibiarkan, pasti itu akan semakin dalam. Ya, semakin dalam. Ketika sudah timbul keluhan, sakit biasanya. Nah, itu baru mereka ke dokter gigi. Nah, untuk perawatannya yang awalnya sekali kunjungan selesai, kalau tidak dirawat, tidak langsung dibawa ke rumah sakit, tambah panjang. Ya, jadi bisa sampai 3 kali pertemuan, sampai 4 kali pertemuan seperti itu. Gitu jadi ya. tidak bisa gigi berlubang sakit datang selesai, tidak bisa. Ya, jadi pasti kita akan melakukan perawatan pendahuluan, kemudian lanjutannya seperti apa, seperti itu. Nah, kita bahas amankah? Jadi aman nggak sih ke dokter gigi waktu pandemi? Ya. Jadi gini, pasien yang akan ke dokter gigi ya, jadi harus tahu dulu
harus tahu dulu bagaimana prosedurnya sebelum datang ke rumah sakit. Ya. Yang awal mula datang pasien harus gimana. Terus kemudian ketika pendaftaran jangan sampai berkerumunan. Oh ya. Pakai masker terutama ya. Kemudian ketika di ruang tunggu pun juga gitu. Ya kan untuk di rumah sakit kita ini kan sudah dibedakan ya. Sudah dipisah-pisahkan juga. Insya Allah tidak berkerumun juga ya pasien. Berkerumun ya. Kemudian untuk setelah datang sudah mengetahui prosedurnya, pasien harus tahu juga apa aja sarana prasarana yang disediakan poli gigi rumah sakit tersebut. Kalau di tempat kita sekarang sudah semakin berbenah ya poli gigi kita, dari awal pandemi sampai sekarang kita terus melakukan evaluasi. Apa saja untuk meminimalisir penularan di ya. ruang praktek terutama. Soalnya kan gini, datang ke ruang praktek pasti buka masker. Tindakan kita di rongga mulut pasti itu kan gampang menyebar ya kalau pasien tersebut ya sementara menjadi pemicu utama juga ya kalau dari ya. Jadi untuk tempat poli gigi kita sudah menyediakan yang pertama, ruangan kita sudah dilengkapi dengan exhaust fan. Jadi mau nggak mau udara dalam tidak apa ya, tidak terperangkap di situ aja. Jadi tetap siklus bergantian. Jadi siklusnya bergantian terus. Kemudian yang kedua, poli gigi kita juga sudah dilengkapi dengan aerosol suction. Gunanya apa? Jadi kita ketika dokter gigi tindakan ke pasien, kan kita kan menggunakan alat namanya bur ya. Bur kan berkecepatan tinggi mengeluarkan angin yang gampang menyebar. Nah di situ kita berikan di sebelah pasien itu ada namanya aerosol suction untuk menghisap sisa-sisa aerosol yang terjadi pada saat tindakan gigi. Jadi pasti aman untuk meminimalisir. Nah untuk meminimalisir itu kan jadi kan tindakan tadi akan terserap sama aerosol suction tersebut ya. Akan terserap, jadi kan untuk penyebaran di ruangan kan sudah minimal. Nah gitu. Kemudian ditambah lagi di ruangan kita juga ada pembersih ruangan, ya pensteril ruangan. Ya itu pastinya dilakukan secara berkala juga ya dok ya. Berkala. Nah jadi untuk ruangan kita insya Allah sudah siap untuk menerima pasien pada waktu pandemi. Jadi untuk pasien-pasien yang datang ke poli gigi tempat kita di rumah sakit kita ini, Muhammadiyah Lamongan, insya Allah sudah aman untuk ruangannya. Baik. Nah sebelum datang ke rumah sakit ya, apakah perlu konsultasi online dulu atau dengan pemeriksaan penunjang karena di masa pandemi ya mungkin butuh swab atau pemeriksaan yang lainnya gitu dokter? Ya jadi gini, sebelumnya waktu lonjakan kasus kasus COVID bulan Juni Juli ya 2 bulan lalu itu kita sempat membatasi tindakan apa yang akan kita kerjakan. Jadi gini, untuk pada saat lonjakan kemarin itu kan luar biasa ya kenaikannya ya. Jadi kita sangat meminimalkan tindakan yang menimbulkan aerosol, walaupun kita sudah dilengkapi dengan alat tadi ya, tapi tetap kita untuk meminimalkan. Jadi untuk 2 bulan lalu kita anjurkan ke pasien kita untuk konsultasi dulu, mungkin ke rumah sakit dulu, nanti bisa disambungkan ke dokternya. Jadi untuk layanan daring untuk gigi kan belum ada ya memang. Kan memang tidak, ya susah emang kalau dari kan karena tindakan online kan nggak bisa tindakan. Jadi untuk 2 bulan lalu itu pasti pasien itu konsul ke kita dulu. Jadi dok saya punya masalah kayak gini, bagaimana dok ya? Nah seperti itu. Kalau harus dilakukan tindakan, kita akan mengarahkan apakah dalam beberapa hari ini Bu ada keluhan kayak demam, batuk, kehilangan penciuman dan sebagainya. Nah itu harus mengarah ke gejala dulu ya. Nah tapi itu boleh ya dok ya berarti ya? Boleh. Tetap boleh ya meskipun dengan pasien yang ada keluhan sakit gigi, tapi dengan merasakan keluhan ada demam, ada batuk gitu itu. Nah jadi ini ketika ada sakit gigi dan pasien juga mengeluhkan demam, batuk, apalagi penghilangan penciuman ya. Nah itu pasti akan kita arahkan untuk
kita kasih obat untuk menangani gejalanya dulu. Nah, Ya. jadi untuk keluhan yang lainnya tadi bisa diselesaikan dengan dokter lain. Oh, Nah, jadi untuk giginya kita sarankan untuk minum obat anti nyeri dulu untuk mengatasi nyerinya. Setelah keluhan tadi selesai, maka pasien bisa berkunjung ke poligigi seperti itu. Jadi saling kerjasama antara dokter dan pasien ya, saling kepada pasien jujur, kita juga nyaman untuk tindakan kan lebih tenang seperti itu. Betul. 2 bulan lalu itu. Kemudian alhamdulillah juga Kabupaten kita Lamongan sudah memasuki level 1 kan ya. Level 1 alhamdulillah kasusnya udah turun. Jadi untuk sekarang ini kita sudah tidak membatasi lagi untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi ketika ada keluhan apapun bisa langsung datang ke poligigi seperti itu. Tapi tetap harus menjaga prokes ya. Tetap protokol kesehatannya harus tetap dijaga. Siap, ya. Baik dokter, kami ingatkan lagi untuk sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang sudah bergabung bersama kami, yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Agus Saifuddin, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Agus. Ya, baik dokter. Jadi memang kalau ada keluhan masalah gigi itu kan aduh bukan main ya. Iya, betul. Sampai ada lagunya ya dok ya. Lebih baik sakit hati. Gitu ya. Nah ini dan penyebabnya sakit gigi itu kan banyak juga ya, tidak hanya gigi berlubang ya, seperti karang gigi juga gitu ya. Nah ini mungkin apa sih resikonya kalau misalkan kalau tadi sudah kita bahas tentang gigi berlubang, nah mungkin keluhan sakit gigi yang lainnya kalau terus ditunda pemeriksaannya itu kira-kira bagaimana dokter? Iya, jadi sekarang ini juga lagi dilema juga di masyarakat, kan diwajibkan memakai masker sepanjang hari kalau mereka beraktivitas ya. Dan banyak keluhan masyarakat, dok saya tidak kuat pakai masker karena bukan saya ngap atau sesek, bukan karena bau mulut saya dok. Wah, nah itu kan kebanyakan juga kayak gitu. Karena bau mulut saya dok, masalah juga kan seperti itu. Dan untuk bau mulut sendiri itu banyak sekali penyebabnya. Yang pertama tadi sudah disebutkan yaitu karang gigi. Di karang gigi itu minimal 6 bulan sekali ya. Untuk pembersihan itu 6 bulan sekali. Terus disarankan untuk 6 bulan sekali untuk pembersihan karang gigi. Kenapa? Karena kalau karang gigi dibiarkan, pasti lama-lama akan merusak gusi. Banyak pasien-pasien datang ke sini dengan karang gigi yang sudah tebal banyak, itu giginya goyang. Nah, lama-lama gigi goyang karena sifat karang gigi tersebut itu kan bakteri ya, banyak bakteri di situ, merusak tulang dan merusak gusi. Lama kelamaan kalau tidak yang bisa menyebabkan patah juga gitu itu sama ya? Lepas diri bisa ya. Jadi kerusakannya sudah semakin parah, sudah sampai bawah, sampai akar. Nah itu giginya goyang dan ada pasien, dok gigi saya lepas dari dulu, kok bisa? Setelah dicek kita lihat karang giginya banyak sekali. Kayak gitu. Kemudian ada lagi yang mempengaruhi bau mulut itu gigi berlubang tadi ya. Gigi berlubang kalau tidak segera dirawat pun akan menimbulkan bau yang tidak sedap dalam rongga mulut ya. Mau nggak mau soalnya rongga mulut kita kan banyak sekali bakteri di sini kan. Soalnya kan makan lihat mulut dan sebagainya kan. Makanya kita harus menjaga. Gigi berlubang harus segera dirawat. Itu walaupun titik hitam, warna hitam itu sendiri pun kalau kita sikat tidak hilang, nah itu bisa awal mula gigi berlubang. Nah, segera dikonsultasikan, dirawat biar cepat selesai. Kemudian gigi sisa akar. Gigi yang sisa akar memang tidak ada keluhan kebanyakan pasien. Tidak sakit, awalnya tidak sakit. Mungkin dulunya kan sakit terus dibiarkan aja, tidak dirawat, kemudian pecah-pecah sendiri giginya, patah, tinggal akarnya saja. Nah, kalau itu tidak segera kan untuk sisa akar sendiri kan harus dilakukan pencabutan ya. Untuk saat itu udah terakhir sendiri harus dilakukan pencabutan, tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, untuk setelah itu baru bisa dipasang gigi palsu sisa akar. Kemudian untuk mengurangi bau mulut juga bisa mengurangi makan makanan yang berbau menyengat. Ini ya salah satu tipsnya makanan pembatasan makanan gitu ya. Ketika beraktivitas di luar ya. Kayak ya jengkol lah itu gitu, petai, terus bawang biasanya menyengat ya. Menyengat sekalian itu bisa menimbulkan bau mulut. Iya. Terus kalau periksa ke poligigi gitu ya, ini kan biasanya kalau anak-anak dokter ya,
anak-anak itu kan nggak mungkin ya kalau misalkan sendirian gitu ya untuk diperiksakan gitu ya. Mungkin yang dewasa aja karena kebanyakan masih banyak yang takut ya. Tapi nah ini anak-anak nih, kira-kira bisa nggak tetap didampingi dengan orang tua untuk pemeriksaan giginya anak-anak? Bisa ya. Untuk anak-anak sendiri tetap bisa, walaupun kan kalau di tempat kita kan pembatasan untuk pengantar pasien cukup satu ya. Ke tempat kita kan cukup satu untuk menimbulkan meminimalisir kerumunan. Jadi kalau anak-anak harus diantar orang tua, karena bagaimanapun anak-anak tuh rasa takutnya sangat tinggi. Ada banyak kejadian anak-anak itu baru masuk udah takut. Nah itu sebenarnya di rumah itu kebanyakan ya, mungkin mungkin saya salah juga, kebanyakan orang tua itu menakut-nakuti anak. Kebanyakan orang tua, jangan ini nanti disuntik dokternya gini-gitu kan. Jadi sudah tertanam hatinya ya itu ya. Gitu, jadi nanti gigimu dicabut loh, gitu kan. Wah susah. Jadi padahal belum tentu dicabut belum tentu dicabut kan, tidak semua perawatan gigi kan dicabut. Iya benar. Seperti banyak anak-anak baru masuk udah takut, udah tegang. Nah itu semakin susah. Soalnya anak-anak bagaimanapun kalau udah sakit nggak mau makan mereka. Beda sama orang dewasa kan. Kalau anak lebih rumit lagi. Makanya harus ada kerjasama dengan orang tua yang baik. Ya orang tua memberi informasi ke anak itu harus yang positif yang lah. Edukatif yang edukatif juga. Lebih lama mana sih dok kalau untuk perawatannya anak-anak? Kalau ada keluhan sakit pasiennya anak-anak sama pasien dewasa kira-kira? Kalau ada pemeriksaan gitu itu? Kalau prosedur perawatannya sama ya. Kalau anak udah sakit ya tetap kita bersihkan dulu, kita kasih cairan di situ, kasih tambahan sementara dan sebagainya. Sebenarnya yang bikin lama anak-anak itu ke anaknya sendiri. Kita merayunya itu yang kadang ya dok ya. Kadang udah gigi goyang itu kan tinggal kita tinggal cabut aja kan sebenarnya. Ngerayunya bisa sampai 1 jam biasanya. Merayu anak untuk membuka mulut 1 jam sendiri. Tindakannya nggak ada 5 menit. Nah tapi itu yang susah. Jadi anak-anak itu merayu anaknya supaya mau membuka mulut dan kooperatif ke kita. Jadi ini juga peran orang tua ya. Betul. Sebelum berangkat ke rumah sakit untuk meriksakan gigi dibarengi dengan rayuannya dari orang tua ya. Betul. Ya jadi itu ngerayunya yang lama 1 jam sendiri, tindakannya cukup 5 menit. Nggak ada kalau cabut gigi goyang biasanya. Nggak ada 5 menit. Anaknya ngerayunya 1 jam sendiri. Nah itu yang bikin lama. Iya. Ya, baik dokter, sudah ada pertanyaan ya dari sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Yang pertama dari @Imam Digital Lamongan. Dokter, maaf sebelumnya ada kepercayaan di desa saya bahwa mencabut gigi berpengaruh dengan saraf mata. Apakah benar? Iya. Dan apa betul makan ikan laut itu bisa membuat gigi makin sakit? Begitu dokter. Makin sakit. Iya. Jadi saya jawab dulu yang pertama ya. Iya. Banyak mitos di masyarakat itu cabut gigi atas menyebabkan buta. Itu banyak sekali, nggak tahu saya dari mana awalnya masyarakat itu menganggap seperti itu. Jadi di sini saya jelaskan bagaimana prosedur pencabutan untuk gigi atas, terutama gigi atas ya. Kan banyak masyarakat yang gigi atas yang dipermasalahkan. Untuk saraf gigi tersendiri itu sama saraf mata itu terpisah. Memang awalnya dari satu di sini, terus gini buat cabang 3 gini, ke mata, ke gigi atas dan gigi bawah. Itu sudah beda cabang. Ya jadi untuk pencabutan gigi atas menyebabkan buta itu mitos. Mitos ya. Karena sudah beda saraf tadi, pencabangannya sudah beda. Cabangnya sudah beda di sini. Jadi untuk pencabutan gigi atas lebih baik itu dikonsulkan dulu ke dokter gigi. Apakah gigi sudah harus dicabut? Apakah bisa dilakukan perawatan? Kan tidak semua gigi sakit itu dicabut. Perawatan gigi itu tidak semua harus dicabut. Banyak sekali pilihan perawatan yang kita bisa lakukan untuk mengatasi keluhan tersebut. Seperti itu. Jadi untuk cabut gigi atas dilakukan hati-hati sesuai dengan prosedur yang benar, insya Allah aman. Ya. Dan kalau misalkan perlu dicabut, itu apakah melihat kondisi dari pasien itu sendiri terlebih dahulu gitu ya? Pasti kita sebelum kita lakukan pencabutan, kita
periksa dulu keadaan umum pasien. Ya, biasanya kita tanya riwayat penyakitnya dulu, ketika apakah pasien punya riwayat jantung, apakah punya riwayat tekanan darah tinggi, atau apakah punya riwayat diabetes mellitus, kan itu yang sangat penting. Jadi ketika pasien mempunyai riwayat tersebut, kita tunda dulu pencabutannya, kita konsultasikan ke dokter yang merawat. Ya, kalau pasien punya riwayat jantung ya kita konsulkan ke spesialis jantung dulu. Ketika dapat ACC tindakan dari dokter jantung, baru kita lakukan pencabutan. Seperti itu. Gitu. Ya, yang kedua tadi ikan laut, makan ikan laut. Apakah bikin gigi sakit? Apa betul makan ikan laut bisa membuat gigi makin sakit? Saya baru dengar ini malah. Baru dengar ya. Saya baru dengar ya. Kayaknya yang tanya ini di daerah tepi laut mungkin sering makan ikan laut, dokter. Saya juga rumah saya di daerah tepi laut loh. Oh ya. Saya baru dengar ini loh, makan ikan laut malah bikin gigi sakit. Iya, jadi gigi sakit itu kan awal mulanya kan saya jelaskan tadi ya. Gigi itu kan susunannya apa? Itu kan semakin lapis berlapis ya. Bagian ada 3 lapis. Ada yang paling atas, tengah, dan paling bawah. Untuk sampai menimbulkan sakit, lubangnya itu sudah sampai ke lapisan paling bawah, dan itu sudah terdapat pembuluh darah, saraf gigi dan sebagainya. Nah, di situ untuk kalau ikan laut bikin tambah sakit, kalau gigi berlubang yang udah sakit, kena makan apapun pasti sakit. Gitu ya. Pasti. Dari ikan laut ya. Kalau udah gigi lubang udah sampai tadi ya, sampai lubangnya udah sampai bawah, kena masukan apa aja pasti sakit. Nah, itu nggak cuma ikan laut aja. Nah, ikan laut bagus sebenarnya kan, malah buat tubuh kita kan ya. Iya benar. Kalsium. Kalau sariawan, dokter, sariawan itu bisa nggak sih memicu timbulnya sakit gigi? Sariawan kan di jaringan lunak ya, beda ya. Kalau gigi kan jaringan keras gigi. Sariawan sendiri itu biasanya bukan rasanya kan banyak pasien itu kadang ya sakit giginya di bawah, rasanya ke semua gigi. Nah, itu banyak sekali. Nah, kita harus lakukan pemeriksaan yang lengkap. Jadi kita lihat semuanya awal mula datang pasien, kita lihat dari gigi paling pojok kanan, muter sampai bawah. Nah, kadang pasien itu nggak bisa menyebutkan gigi mana yang sakit. Jadi yang dirasakan yang kanan, tapi ternyata betul. Dok, gigi saya yang kok sakit semua ya, di mana ya? Masih kadang ada yang lubang pasti ini. Terus kita juga dilengkapi di rumah kita ada penunjangnya juga. Ketika kita nggak ada lubang, nggak ada apa-apa, pasien kok sakit ya, pasti kita periksaan untuk penunjang. Kita ada rongsen gigi juga. Enaknya di sini itu ada penunjangan lengkap. Ya, di rumah sakit kita penunjangnya yang lengkap. Ada panoramik gigi namanya. Jadi kita fotokan ronsen seluruh gigi. Jadi kita bisa lihat dari gigi 1 sampai semuanya itu mana yang bermasalah kelihatan semua di situ. Jadi enak kita lakukan tindakan langsung pasti yang tepat ya. Ya, baik dokter, selanjutnya ada lagi dari @intan. Ya, dok, untuk pasien bergejala COVID dengan keluhan sakit gigi, apakah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan menerima konsultasi online? Begitu dokter. Iya, baik. Jadi untuk ketika pasien bergejala COVID tadi ya, kehilangan penciuman terutama tadi ya, dan mengeluhkan sakit gigi, bisa untuk menghubungi dulu nomor rumah sakit ya, kan sudah tertera ya. Nah, nanti ketika sudah disebut, nanti rumah sakit menyambungkan ke kita. Jadi soalnya kita kan untuk poli gigi sendiri tidak menerima konsultasi online. Karena kan tidak efektif ya kalau misalnya untuk gigi ya. Jadi pasien menghubungi pihak rumah sakit dulu, ketika COVID yang tadi ya, terus nanti bisa menyambungkan ke kita. Jadi kita akan memberikan obat untuk mengatasi keluhan sakitnya dulu, terutama keluhan sakitnya dulu. Kemudian untuk tim COVID kan sudah ada ya, sudah ada. Dari tim COVID sudah ada. Nanti konsultasi ke kita untuk sakit giginya bagaimana. Nanti kita rekomendasikan obatnya untuk mengeluhkan sakitnya dulu, yang paling penting ya, udah sakitnya dulu. Terus kemudian ketika masa isolasinya sudah selesai, bisa langsung kunjungan ke kita. Seperti itu. Gitu. Ya, terus ini dok, pernah juga ya dengar kalau misalkan berkumur dengan air garam gitu loh dok, itu benar nggak sih bisa menjadi pertolongan pertama mungkin pas malam-malam ya, merasakan sakit gigi, belum bisa keluar rumah untuk periksa gigi. Nah ini
bisa nggak sih, benar nggak sih mitos atau fakta itu berkumur dengan air garam itu bisa meredakan sakit gigi? Untuk selama ini sebenarnya air garam sendiri itu kan untuk membantu, bukan untuk mengatasi yang awal sakitnya, bukan seperti itu sebenarnya. Untuk membantu kinerja obat yang lain. Nah, jadi untuk air garam sendiri kan salah satunya ada kandungannya yang antibakteri. Jadi membantu membersihkan. Kalau biasanya kita dengan pasien itu ketika ada keluhan radang gusi. Nah, setelah gusinya bengkak, pertama gigi paling pojok sini biasanya. Gigi paling belakang sendiri itu gampang sekali kalau pasien gigi tumbuh, apalagi tumbuhnya miring. Nah, itu gampang sekali. Juga nggak harus di anak-anak ya, Dok ya. Dewasa pun gigi tumbuh paling belakang ya? Itu umur sekitar 20-an ke atas, 20 tahun ke atas baru ada yang tumbuh. Gigi paling pojok sini gitu, apalagi tumbuhnya miring. Nah, di situ kan masih ketutupan gusi. Nah, situ gampang sekali terjadi radang gusi. Kadang sampai bengkak juga. Makanya ketika timbul keluhan, kok ada gigi saya yang miring, kok tiba-tiba sakit, langsung konsultasi ke poligigi saja. Yang tepat solusinya ya memang langsung periksa ke dokter gigi ya, Dok ya, daripada karena memang keluhan sakit gigi itu juga kan kita tidak tahu ya yang sakit itu karena apa gitu ya. Betul. Dikarenakan gigi berlubang atau karang gigi atau yang lainnya, atau hanya karena makanan mungkin ya yang nyelempit di gigi bisa. gitu ya. Jadi tidak sembarangan untuk mengobati itu tadi ya, Dok ya. Baik, selanjutnya dokter, ini sepertinya pembahasan kita menarik sekali ya. Jadi konsultasi seputar kesehatan gigi banyak sekali yang masuk lewat komentar di Instagram. Selanjutnya dari @siti_mustafa. Dokter, obat bau mulut pada gigi berlubang apa ya? Nah, jadi obat bau mulut itu sebenarnya apa itu? Kalau bau mulut sendiri kan banyak sekali ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Penyebab bau mulut itu sendiri harus kita atasi dulu. Jadi ketika pasien punya keluhan, Dok, bos, kok bau mulut saya nggak enak ya? Kok saya sering bau mulut ya? Yuk konsultasi ke poligigi, nanti kita lihat semuanya. Kita lihat penyebabnya apa saja, kan banyak sekali, ada karang gigi, bisa gigi berlubang yang tidak dirawat, gigi sisa, seperti itu. Dan jangan lupa ketika semua sudah diatasi tadi ya, sikat giginya jangan lupa. Sikat gigi cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat itu berapa kali, Dokter? Nah, untuk sikat gigi sendiri yang kita rekomendasikan itu sehari 2 kali. Setelah makan pagi dan sebelum tidur. Setelah makan pagi dan sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau setelah makan pagi kan kita kan beraktivitas tuh seharian. Kita masih makan dan sebagainya, itu kan untuk kita kalau bibir kita, pengecapan kita dirangsang sesuatu kan pasti air liur kita kan keluar. Nah, salah satu fungsi air liur kan untuk pembersihan. Kalau air liur kita keluar pasti otomatis melakukan pembersihan sendi. Makanya kalau kita puasa kan nggak makan apapun, kan kita akan sering bau mulut ya. Soalnya nggak dirangsang itu. Ya, makanya pagi setelah makan dan malam sebelum tidurnya jangan sampai tidur kan nggak ada aktivitas tuh sampai pagi, mulut diem aja kan. Nah, ketika ada sisa makanan di situ, nah itu yang gampang menyebabkan keluhan gigi berlubang. Kemudian konsultasi check up gigi 6 bulan sekali itu sangat penting. 6 bulan sekali sangat penting. Minimal 6 bulan sekali karena untuk check up gigi, pemeriksaan karang gigi dan sebagainya. Untuk obat sendiri, obat bau mulut nggak sampai sekarang belum ada ya. Pencegahan itu tadi pencegahannya tadi. Terus kemudian mungkin bisa dibantu obat kumur, tapi obat kumur kan nggak bagus juga kalau terlalu diperhatikan. Apalagi nggak ada keluhan sakit ya, Dok ya. Kalau nggak ada keluhan, obat kumur juga nggak baik juga. Iya. Baik, selanjutnya masih ada lagi, Dokter, dari Alda Ainun. Dokter, untuk umur 23 tahun dan memiliki gigi susu belakang, apakah harus dicabut? Umur 23 tahun. Nah, itu beneran gigi susu atau gigi tambahan. Jadi anomali gigi itu banyak sekali kadang pasien, Dok, gigi saya kok 2 ya, ini apa gigi susu ya? Nggak tahu kan. Jadi gigi itu juga ada namanya anomali gigi, itu gigi kelebihan. Ya, jadi ada gigi kelebihan, itu bukan gigi susu tapi gigi kelebihan. Untuk tahu itu apakah gigi susu atau gigi lebihan dengan diperiksakan dulu itu tadi ya. Iya, kalau masyarakat pengen tahu sebenarnya gampangnya itu mungkin ya, kalau gigi susu itu warnanya lebih putih.
Gigi susu itu warnanya lebih putih, kalau lebih gigi permanen itu sudah agak Iya. kuning lah. Nah, untuk kalau dari pertanyaan ini 2-3 tahun kalau memang benar gigi susu ya. Kalau gigi susu ya harus diambil karena bagaimanapun di atas gigi susu itu kan pasti ada gigi yang mau tumbuh. Kan ada gigi permanen. Seperti itu. Tapi lebih jelasnya bisa konsultasi dulu ke poligigi Ke ya. poligigi Bisa kita ya. lihat dulu bener apa enggak. Soalnya kalau 2-3 tahun udah Sudah iya, ini ya, udah harusnya usianya udah lepas tapi bisa juga. Bisa juga. ada, pernah juga tapi ya. Tapi Dok, ya? pernah juga gigi susunya masih ada dan giginya yang tumbuhnya itu miring. Jadi nggak pas ke posisi yang benar. Itu berarti tindakannya juga harus Kita ambil dulu yang gigi susu. Gigi susunya kita ambil baru kita nanti terserah pasien mau dibetulkan posisinya apa gimana terserah. lewat pembedahan. Nggak pembedahan untuk pembedahan posisi gigi kita lakukan untuk perawatan ortodonsi. Nah, seperti itu. Ya. Masih ada lagi dokter dari Siti Nur Zulaikha selanjutnya. Dokter, apakah faktor cuaca bisa memicu sakit gigi? Karena bila cuaca dingin, gigi sering merasa ngilu. Nah, ini dokter. Iya. Bentar lagi musim hujan, dok. Iya, musim hujan, ya. Persiapan mungkin. Penyebabnya gigi ngilu pasti mau nggak mau di situ kan ada saraf gigi yang terbuka. Iya. Entah ada lubang, entah ada bagian gigi yang kebuka karena gusinya turun. Iya. Nah, banyak sekali faktor disebut yang menyebabkan gigi ngilu. Untuk faktor cuaca sendiri sebenarnya ya bisa jadi, tapi secara teori sebenarnya enggak nyampe Enggak, sih. ya. Nyampe. Sebenarnya kalau saya teori enggak nyampe. Mungkin pasien tersebut mungkin pas minum dingin itu bisa kerangsang dingin, minum loh ya, bukan Iya, cuacanya yang dingin. Dari pola makan berarti ya. Pola makan, aktivitas Bisa juga ya. bisa. Jadi ya itu kalau giginya itu ndak ada lubang, ndak Iya. ada yang kebuka, akar giginya nggak ada yang kebuka, giginya bersih, itu enggak sih, nggak sampai gitu ya. Nggak sampai ngilu Tapi gitu. ada juga pasien giginya sensitif juga ada sebenarnya. Ada banyak kan pasien gigi sensitif itu bagian giginya yang bagian bawah itu kebuka akarnya. Jadi itu penyebabnya bisa salah, awalnya sikat giginya salah. Salahnya itu salah teknik sebenarnya. Kan banyak masalah ini sikat gigi kan keras Iya. sekali ya. Ya, keras sekali itu menyebabkan gigi itu kekikis. Kekikis ya. Gigi kekikis terus sikat giginya kasar juga, terlalu keras. Iya. Ya sebenarnya kan teknik sikat gigi kan sebenarnya ke atas ke bawah ya. Oh iya, benar. Atas ke bawah kita putar. Kalau kan begini ya, ke Itu samping. salah ya berarti ya, kalau yang masih menyamping gitu Nah, menyamping ya. itu sebenarnya kan soalnya itu gampang menyebabkan gusinya turun atau resesi gusi. Terus abrasi gigi bagian bawah biasanya kan ada tuh. Iya. Gigi bagian bawahnya sini yang kikis. Nah, itu kan ada juga. Ya itu bisa nyebabkan ngilu. Itu juga bisa menyebabkan ngilu Untuk ya? lebih jelasnya bisa dikonsultasikan ke poligigi, Poligigi. bisa kita lihat seluruhan dulu. Seperti itu. Kondisinya. Ya. Baik. Masih ada lagi dokter. Pertanyaan dari sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dari Syafirisa. Dokter, apakah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ada foto rongsen cefalometri? Wah, ini Itu gimana, Dok? pertanyaan yang itu ya. Jadi untuk penunjang, Iya. untuk penunjang di rumah sakit kita sampai sekarang untuk gigi kita ada panoramik aja. Kita harus panoramik gigi untuk foto keseluruhan. Untuk cefalo belum ada. Belum ada ya. Baik. Mungkin barangkali ada tipsnya dokter untuk merawat secara mandiri ya. Jadi untuk mencegah sakit gigi atau kalau tadi kan makanan sudah ya barangkali, terus ada lagi tadi yang sudah disampaikan juga dengan cara menyikat gigi yang benar ya, itu tadi. Ada tambahan dokter kira-kira tipsnya untuk menjaga kesehatan gigi secara mandiri? Untuk secara mandiri, kalau sikat gigi waktu yang tepat dan cara yang tepat itu sudah sangat cukup untuk mandiri ya. Sudah sangat cukup membantu kebersihan rongga mulut dan dibantu dengan makanan yang bergizi seimbang ya. Dibantu makanan yang buah, susu dan sebagainya, daging itu sangat membantu untuk kesehatan gigi. Dan jangan lupa check up 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kenapa 6 bulan sekali? Karena perjalanan lubang sampai 0 sampai 6 bulan itu belum bisa direkomendasikan, itu belum mencapai sangat
parah. Jadi masih bisa dilakukan perawatan 1 kali kunjungan. Ya untuk perjalanannya itu enggak pendek sebenarnya. Kalau sampai sakit berarti udah panjang itu. Itu sama dengan untuk perawatan gigi atau untuk pemeriksaan berkala saja, Dok? Yang 6 bulan itu 6 bulan itu berkala ya, check up ya. Check up berkala, terus kalau ketika ada masalah di situ kan langsung bisa kita atasi. Ya, jadi kalau enggak check up 6 bulan sekali kan ada lubang, ini lama-lama kan malah panjang. Jadi 6 bulan sekali itu 6 bulan kita bisa atasi 1 kali kunjungan. Jadi bisa selesai, datang selesai. Jadi nggak harus kontrol lagi kan, itu malah memperpanjang waktu kunjungan, apalagi kunjungan di rumah sakit ya. Bahayanya malah luar biasa, iya, semakin menunda ya nanti. Semakin menunda malah semakin panjang masalah. Kalau untuk karang gigi sendiri berarti nggak ada ini ya, Dok, ya, bisa dilihat nanti saat itu tadi pemeriksaan berkala selama 6 bulan sekali kita itu bersihkan. Ya, baik Dokter. Masih ada lagi, Dokter? Ada lagi ya, banyak ya. Iya, banyak sekali. Tertarik ini dengan pembahasan kita pada hari ini. Dari @Listi Iklimah, Dokter, kira-kira apa yang menjadi penyebab gigi sakit yang kadang kambuh dan kadang hilang? Harus karena sering nyeri gigi muncul tiba-tiba. Iya. Banyak. Apa yang menjadi penyebab gigi sakit yang kadang kambuh dan kadang hilang? Iya, jadi Gitu. gini, sebenarnya sudah terjawab tadi ya. Iya. Gigi berlubang tadi kan pasti kalau sudah sakit pasti dia lubangnya itu enggak cuma di atas saja, itu pasti sudah sampai bawah. Udah pasti. Kalau kita lihat foto ronsen pasti dia ada tembus sampai akarnya. Kalau lubang, kalau sudah menimbulkan keluhan itu pasti sudah tembus sampai akarnya. Jadi kenapa kadang pasien tuh kadang sakit kadang enggak? Kadang ketika lubang tersebut ketutupan makanan kan otomatis kan tidak terkena langsung ya, itu biasanya nggak sakit. Nah kalau dibersihkan, makanannya hilang, kena makanan lagi itu pasti sakit. Masih sakit. Dan tergantung, biasanya itu kadang juga ada pasien tiba-tiba langsung bengkak. Itu juga ada. Jadi nggak mesti tergantung. Jadi nggak bertahap sakitnya gitu tiba-tiba langsung bengkak. Tiba-tiba langsung bengkak itu juga ada. Jadi makanya ketika ada keluhan pertama kali sebenarnya harus langsung dikonsultasikan sih. Jadi enggak banyak minum obat, kan banyak pasien di sini, "Dok, saya sudah minum obat ini." Iya. Oh, banyak sekali, Bu. Katanya ini kok. Nah, itu jangan katanya ya. Jadi untuk ke dokter gigi itu, untuk penyakit gigi terutama sakit gigi itu tidak semua diselesaikan dengan obat. Ya. Jadi sakit gigi itu enggak semuanya bisa diselesaikan dengan obat. Jadi enggak harus minum obat. Itu enggak harus. Jadi mungkin bisa diselesaikan dengan perawatan. Ya, bisa aja ya. Perawatan aja tanpa minum obat bisa. Ya, kecuali sudah bengkak besar, itu jangan ditunda, malah jangan ditunda seperti itu. Kalau udah harus segera. Kalau tidak ada polisi yang buka ya ke IGD lah minimal. Ya. Baik, Dokter. Demikian pembahasan kita pada hari ini tentang amankah kalau kita memeriksakan gigi di masa pandemi. Semua sudah terjawab ya, sudah dibahas tadi ya, dan ternyata antusias sekali dari sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang ikut menyimak dalam acara talkshow interaktif live Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Baik, terima kasih Dokter. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan, Dokter, untuk sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan? Ya, yang bisa saya sampaikan, waktu pandemi ini jangan takut, periksakan gigi Anda ke rumah sakit, ke poli gigi rumah sakit. Jangan takut, karena di rumah sakit kita sudah kita atur sedemikian rupa agar pasien aman, nyaman, dan terutama pasien aman, dokter aman, semuanya nyaman untuk tindakan gigi. Jadi jangan takut dan jangan menunda ketika ada keluhan gigi, ya apa gigi sakit atau gigi berlubang, gigi yang sebenarnya jangan ditunda. Jadi jangan ditunda untuk masa sekarang ini, jangan ditunda. Kalau bisa segera dikonsultasikan. Dan ketika Anda mengalami keluhan COVID tadi, harus konsultasi dulu ya. Jangan lupa, karena kita kan menjaga keamanan diri, keamanan lingkungan dan sebagainya. Jadi harus konsultasi dulu, baru nanti dilakukan penjadwalan untuk dilakukan perawatan. Intinya jangan takut ke dokter gigi. Karena insya Allah tempat kita aman ya, nyaman. Karena kita sudah tempatnya juga kita bedakan ya. Untuk pasien COVID dan non-COVID kan sudah kita bedakan juga. Aman, nyaman. Kemudian jangan lupa sikat gigi minimal 2 kali sehari di waktu yang tepat
dan cara yang tepat. Oke? Baik, Terima terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dengan sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Jadi, sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, sekali lagi jangan takut untuk memeriksakan gigi di rumah sakit saat masa pandemi. Kita juga sudah mempunyai alat penunjang ya. Tadi sudah disebutkan ada seksen aerosol yang meminimalisir untuk penularan saat memeriksakan gigi di rumah sakit. Juga dengan sarana prasarana yang lengkap tentunya ditambah dengan pembersihan secara berkala, baik itu ruangan atau peralatan yang ada di ruangan pemeriksaan gigi. Terima kasih sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang sudah bergabung bersama kami dalam talkshow interaktif live Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube ya, akun media sosial Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ada Instagram, Facebook kami @rsm Lamongan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri Albirum Manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.